Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Episode kali ini kita akan membahas mengenai kisah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Dalam hidupnya, Pangeran Sambernyowo 16 tahun berjuang melawan ketidakadilan yang diterima dari pihak Raja Surakarta maupun dari VOC Belanda. Lahir di lingkungan Keraton Kartosuro, seharusnya Raden Mas Said mewarisi tahta kerajaan. Tetapi ayahnya, Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro, disingkirkan oleh kerajaan atas petunjuk VOC. Belanda tidak menyukai Aryo Mangkunegoro karena ia terang-terangan menentang keberadaan Belanda. Akibat sikap ayahnya itu, hidup Pangeran Sambernyowo terlunta-lunta. Apalagi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia kadang harus tidur di kandang kuda bersama abdi dalam dan rakyat jelata. Sambernyowo pun dekat dengan rakyat kecil, sehingga paham penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu, saat ia memproklamirkan berontak terhadap VOC dan kerajaan Mataram, banyak rakyat yang mendukungnya. Pemberontakan selama 16 tahun itu membuat VOC dan Pakubuwono kewalahan, sehingga mereka mengajaknya berunding. Akhirnya lahir perjanjian Salatiga, di mana Pangeran Sambernyowo mendapat tanah dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Kisah lengkapnya, simak tayangan ini sampai tuntas. Siapa Pangeran Sambernyowo? Nama aslinya adalah Raden Mas Said. Ia dilahirkan di lingkungan Keraton Kartosuro pada Minggu Legi, tanggal 7 April tahun 1725. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan ibunya bernama Raden Ayu Wulan, seorang perempuan dari Blitar. Aryo Mangkunegoro merupakan anak dari Sunan Amangkurat III. Seharusnya Mangkunegoro adalah pewaris tahta kerajaan Mataram, namun karena ia terang-terangan anti VOC, kemudian disingkirkan dengan berbagai cara. Sejak ditinggalkan kedua orang tuanya, Raden Mas Said hidup bersama dua adiknya, yakni Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar. Mereka hidup dalam kemelaratan, meski berada di lingkungan keraton. Tidak jarang ia tidur di kandang kuda, karena memang situasi dibuat sedemikian rupa oleh Patih Danurejo yang selalu khawatir Raden Mas Said akan membalas dendam kepadanya. Raden Mas Said terbiasa bermain dengan para abdi dalam dan rakyat kecil. Ia juga bersahabat dengan salah seorang cucu Patih Danurejo yang bernama Raden Sutowijoyo III, yang kelak terkenal dengan nama Raden Ngabehi Ronggo Panambang. Persahabatan yang dibina sejak kecil inilah yang membuat mereka bersama-sama melancarkan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Teman kecil yang lain adalah Surodiwongso. Ia berasal dari desa Nglaroh, yang kelak diangkat menjadi patih oleh Raden Mas Said dengan gelar Kiai Ngabehi Kudono Warso. Ketika usia Raden Mas Said menginjak 14 tahun, ia diangkat oleh Pakubuwono II menjadi Mantri Gandhek Anom Keraton Kartosuro. Status Raden Mas Said sama dengan abdi dalem. Ia bergelar Raden Mas Ngabehi Suryo Kusumo. Tahun 1740, saat Raden Mas Said berusia 15 tahun, di Batavia terjadi tragedi Muara Angke atau Geger Pecinan, di mana sekitar 10.000 orang Tionghoa tewas. Belanda terus memburu orang-orang Tionghoa yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Orang Tionghoa berlari menyelamatkan diri. Sebagian sampai di pantai utara Jawa seperti Semarang dan Jepara.
Karena jumlah pelarian orang Tionghoa ini cukup banyak, Pakubuwono II membantu mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada Agustus tahun 1741, Sunan Pakubuwono II memberi bantuan kepada orang-orang Cina untuk menggempur benteng Kompeni di Kartosuro. Benteng Kompeni berhasil dirusak dan Komandan Van Velsen dieksekusi. Penyerangan dilanjutkan ke pos VOC di Semarang. Pakubuwono II juga berkepentingan untuk mengurangi pengaruh VOC di Semarang yang semakin kuat. Pada tahun 1741 hingga 1742, Raden Mas Said bergabung dengan Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi di Randawulang. Saat itu Raden Mas Said berkedudukan sebagai Panglima Perang yang bergelar Pangeran Prangwedana Pamotbesur. Ia memegang jabatan sebagai Pangeran Adipati Mangkunegoro dalam pasukan gabungan antara Pangeran Singosari atau Prabu Joko dan Adipati Sujanapura di Sukowati. Pusat pertahanan Raden Mas Said di Majarata, Wanasemang. Keadaan ini tidak dapat bertahan lama sebab Sunan Kuning dan Kapiten Sepanjang memutuskan untuk bergerak ke timur atau Pasuruan dengan alasan mereka dapat merekrut orang-orang Cina di kota tersebut. Namun, Raden Mas Said menginginkan tetap bertempur di bumi Mataram yang medannya sudah hafal. Akhirnya Sunan Kuning dan Sepanjang menuju ke Pasuruan. Namun malang, ketika sampai di Surabaya, Sunan Kuning atau Amangkurat V ditangkap VOC dan dibuang ke Sri Lanka. Setelah perjuangan pertama tahun 1741 sampai 1742, perjuangan kedua terjadi sekitar tahun 1742 sampai 1752. Raden Mas Said bergabung dengan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Sebelum bergabung dengan Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi berjuang di daerah pesisir. Ia meminta kepada Kompeni agar dirinya dijadikan raja, tetapi ditolak oleh VOC. Tahun-tahun ini banyak kekacauan di Kerajaan Mataram di sisa umur Pakubuwono II. Pada saat perlawanan Raden Mas Said memuncak, Pakubuwono II berjanji kepada Pangeran Mangkubumi untuk memberikan hadiah daerah Sukowati apabila ia berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Ketika Pangeran Mangkubumi berhasil menumpas pemberontakan Raden Mas Said, Patih Pringgoloyo iri. Dengan alasan Raden Mas Said belum tertangkap, berarti perlawanannya belum berakhir, sehingga Pangeran Mangkubumi tidak berhak untuk mendapatkan hadiah Sukowati. Pakubuwono pun termakan hasutan Patih Pringgoloyo. Dia tidak menepati janji memberikan tanah di Sukowati. Mangkubumi kecewa. Ia pun keluar dari keraton dan malah bergabung dengan Raden Mas Said untuk sama-sama berjuang melawan Belanda dan Sunan Pakubuwono II. Untuk memujuk Raden Mas Said agar mau bersatu, Pangeran Mangkubumi menikahkan Raden Mas Said dengan salah seorang putrinya bernama Raden Ayu Inten. Sejak saat itu, Raden Mas Said bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Leilono Adikaring Noto. Nama Mangkunegara diambil dari nama ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegoro di Kraton Kartosuro. Raden Mas Said berjuang bersama-sama dengan Pangeran Mangkubumi melawan Mataram dan Kompeni dengan cara bergerilya di daerah pedalaman. Ketika sedang bergerilya di daerah pedalaman Yogyakarta, Raden Mas Said mendengar kabar jika Sunan Pakubuwono II wafat. Ia kemudian meminta Pangeran Mangkubumi agar bersedia diangkat menjadi Raja Mataram. Mangkubumi naik tahta di Mataram, Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati Ngaluko
Abdurrahman Sayyidin Panotogomo. Penobatan ini terjadi pada tahun 1749. Pangeran Adipati Mangkunegoro atau Raden Mas Said diangkat sebagai patih atau Perdana Menteri sekaligus Panglima Perang, dan istrinya Raden Ayu Inten diganti nama menjadi Kanjeng Ratu Bendoro. Dalam upacara penobatan itu, patih berdiri di samping Mangkubumi. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai kalian para bupati dan prajurit, sekarang aku hendak mengangkat ayah Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Yogya Mataram. Siapa di antara kalian menentang, akulah yang akan menghadapi di medan perang." Meskipun demikian, pemerintahan Mataram Yogyakarta yang berpusat di kota gede itu tidak diakui Belanda. Belanda justru mengangkat Pangeran Anom, putra dari Pakubuwono II, sebagai Sunan Pakubuwono III. Karena sebelum Pakubuwono II meninggal tahun 1749, ia menyerahkan Keraton Mataram kepada Belanda, sehingga semua keputusan ada di tangan Belanda. Pada akhirnya Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi melakukan perjuangan dengan berpindah-pindah tempat. Perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said terjadi pada tahun 1752. Sejak saat itu, Pangeran Mangkubumi dibujuk oleh Sunan Pakubuwono III dan Company untuk menghentikan perang. Akhirnya pada tanggal 13 Februari tahun 1755 terjadi perjanjian di Desa Giyanti yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, VOC, dan Pangeran Mangkubumi. Isi perjanjian tersebut adalah pengakuan Pakubuwono III dan Company dengan Pangeran Mangkubumi yang memerintah separuh dari kekuasaan Sunan Pakubuwono III. Berdasar perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat. Raden Mas Said yang tidak dilibatkan dalam perjanjian ini menganggap bahwa perjanjian tersebut hasil rekayasa VOC untuk membelah bumi Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said berjuang sendirian memimpin pasukan melawan dua kerajaan, Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I serta VOC. Beberapa pertempuran dasar terjadi pada periode 1752 sampai 1757. Raden Mas Said dikenal sebagai Panglima Perang yang berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Raden Mas Said dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, melainkan juga disegani lawannya. Gubernur Jawa bagian timur Baron van Hoenderdorp yang berkuasa ketika itu memuji kehebatan Mangkunegoro. Pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan, sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman. Sejumlah pertempuran besar yang terjadi pada periode ini diantaranya adalah Perang Kasatriyan di Ponorogo pada Jumat Kliwon tahun 1752. Peperangan ini merupakan momentum perang yang dahsyat karena jumlah pasukan Pangeran Mangkubumi yang tewas mencapai 600 orang, sementara pasukan Sambernyawa hanya 3 orang yang tewas, termasuk Punggawa Baku yang bernama Jaya Prameya.
Sisanya ada 29 orang yang luka-luka. Dengan jumlah yang terbatas, prajurit Sambernyowo berhasil memperoleh kemenangan. Perang di Kasatriyan ini menunjukkan bahwa Sambernyowo adalah pemimpin pasukan yang sangat ditakuti musuh. Kemudian perang di pesisir. Kisah peperangan Pangeran Sambernyowo di kawasan pesisir utara Jawa disebutkan dalam Babad Lelampahan. Pasukan Sambernyowo tiba-tiba muncul di daerah Grobogan, Pati, Yuwana, dan Rembang. Mereka ingin mengubah aturan yang dibuat oleh bupati lokal yang memungut pajak amat tinggi. Pasukan Sambernyowo mendapat bantuan logistik dari orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah pesisir tersebut. Berikutnya adalah Perang Sitakepyak tahun 1756. Pangeran Sambernyowo bertempur melawan 2 detasemen VOC dengan Komandan Kapten Van der Pol dan Kapten Peymen di sebelah selatan negeri Rembang, tepatnya di hutan Sitakepyak. VOC dibantu oleh Sunan Pakubuwono III mengerahkan pasukan dan sebagian Jawa, Bugis, dan Bali. Peristiwa Sitakepyak ini dicatat dalam Babad Lelampahan sebagai peristiwa yang sangat heroik. Pasukan Sambernyowo berhasil memenggal kepala Kapten Van der Pol, namun jumlah korban pasukan Sambernyowo yang tewas juga banyak. Perang paling fenomenal adalah penyerbuan ke benteng Vredenburg Belanda dan Keraton Yogyakarta Mataram yang terjadi pada tahun 1757. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Pangeran Sambernyowo sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Pangeran Sambernyowo murka. Ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram Joyo Sudirgo, secara diam-diam Pangeran Sambernyowo membawa pasukan mendekat ke Keraton Yogyakarta. Benteng-benteng Vredenburg di dekat Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas. Ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, pasukan Sambernyowo menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlangsung sehari penuh. Pangeran Sambernyowo baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Selama 16 tahun Raden Mas Said berjuang melawan VOC. Ia bergerak dengan pasukan kecil tetapi memiliki daya juang kuat. Selain itu, pasukan ini sangat menguasai medan pertempuran sehingga membuat musuh kewalahan. Taktik yang digunakan adalah mundur, menyerang dari kiri dan kanan, depan dan belakang musuh. Taktik berputar-putar inilah yang membuat musuh kewalahan karena diserang dari segala arah. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pangeran Mas Said, antara lain wewelutan, licin seperti belut, dedemitan atau setan, dan jejemblungan atau gila. Dalam membina kesatuan bala tentaranya, Raden Mas Said memiliki moto Tiji Tibeh yang merupakan kependekan dari siji mukti, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Artinya gugur satu, gugur semua, sejahtera satu, sejahtera semua. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukannya sangat terjaga. Setiap pasukan yang mempunyai daya tempur yang sangat hebat, pantang menyerah, dan pasti menimbulkan korban yang besar di pihak lawan. Seandainya terjebak, mereka harus bisa menghindar, bahkan menyamar sebagai teman dari lawan, sehingga acap kali musuh tertipu. Kesulitan mengalahkan Pangeran Sambernyowo, VOC mengubah taktik. Nicholas Harting, Gubernur Pantai Timur Laut, menilai bahwa cara berperang secara frontal bukanlah solusi yang baik untuk mengalahkan Raden Mas Said. Siasat yang dilakukan Nicholas Harting adalah mendesak Sunan Pakubuwono III
untuk membujuk Raden Mas Said agar mau melakukan atau meletakkan senjata dan dijanjikan akan diberi lahan untuk dapat hidup berdampingan dalam suasana perdamaian. Usaha pendekatan Sunan Pakubuwono III untuk berdamai disetujui oleh Raden Mas Said. Hal ini dapat dilihat dalam babat lelampahan Pupuh Sinom 21 yang berarti, dan pangeran pun teringat akan apa yang telah dikatakan oleh Sunan, karena itulah dia akan menuruti apa yang Sunan tawarkan. Kendati begitu, perundingan berjalan alot, khususnya antara Sambernyowo dengan Harting. Pangeran Sambernyowo sempat pergi meninggalkan meja perundingan tanpa berkata sepatah kata pun, lalu meminta pasukannya siap berperang. Harting juga sudah menyuruh pasukannya mengarahkan moncong meriam ke arah pasukan Sambernyowo. Untung Sunan Pakubuwono III dan Patih Danurejo berhasil membujuk Pangeran Sambernyowo dan Harting sehingga perundingan bisa dilanjutkan. Akhirnya pada 17 Maret tahun 1757 ditandatangani Perjanjian Salatiga. Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji, yaitu pangeran yang mempunyai status setingkat dengan raja-raja di Jawa. Gelarnya Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Ia diberi tanah seluas 4.000 karya yang tersebar meliputi Kaduang, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang sebelah utara dan selatan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Salatiga ini, maka Mataram Islam terpecah menjadi 3 kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Yogyakarta, dan Pura Mangkunegaran. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi, atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan bawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.